untuk kita semua. Saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja. Untuk menguasai waktu dalam potongan-potongan tertentu, supaya hidupnya dapat diatur dengan baik. Demikianlah di perkembangan pembagian waktu dalam tahun, bulan, minggu, hari dan jam, dan seterusnya. Pembagian waktu dimanfaatkan untuk mengukur dan menghitung urutan waktu atau kronologi yang terdapat dalam alam, seperti dalam pergantian musim-musim, sehingga manusia dapat menentukan musim yang cocok untuk menanam. Kebiasaan dalam lingkungan orang Kristen untuk menghitung peristiwa sejarah kelahiran Yesus muncul pada tahun 525, ketika ditetapkan kembali pembagian waktu dan tahun terjadinya kejadian penting sejak Tuhan yang menjadi manusia. Dan barulah pada abad ke-15 tahun mulai dihitung sebelum Kristus lahir, dan yang menjadi biasa pada abad 18. Sebelumnya, peristiwa yang terjadi tentang Kristus lahir dihitung dari penciptaan dunia. Periodisasi semacam ini harus memenuhi dua syarat, yaitu 1. Setiap periode harus dibatasi dari periode lain dengan tahun atau peristiwa tertentu. 2. Bahwa setiap periode harus mempunyai corak-corak sendiri yang membedakan periode ini dari periode-periode lain. Oleh sebab itu, perlu ditentukan peristiwa-peristiwa yang memuliakan perkembangan baru serta mengubah jalan sejarah. Akan tetapi, mencari perbedaan antara periode-periode tidak pernah boleh dilupakan, bahwa di samping itu terdapat hubungan erat antara periode-periode ini. Pembagian waktu dalam periode biasanya mulai dari pembagian kasar dalam periode panjang sampai beberapa abad. Kemudian setiap periode ini dibagi lagi ke dalam bagian yang lebih pendek, yaitu beberapa dasawarsa puluhan tahun, yang dapat dibagi secara lebih halus lagi. Demikianlah di perkembangan semacam jaringan yang makin lama makin halus, semakin yang seperti yang saya sampaikan adalah mustahil untuk menetapkan pembagian sejarah yang berlaku untuk semua gereja, yang mempunyai sejarahnya sendiri dengan titik balik yang berbeda. Periodisasi sejarah Gereja Indonesia seperti yang diusulkan oleh Dr. Fridolin ukur bahwa tidak dapat diterapkan untuk sejarah gereja Jepang atau sejarah gereja Eropa dan sebaliknya. Dan periodisasi ini sangat kesan, tetapi dapat berguna untuk pembagian pertama yang kemudian perlu dihaluskan. Yang dapat kita ketahui sekarang adalah 1. Gereja kuno, 2. Gereja pada abad pertengahan, 3. dan gereja pada zaman baru. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa sejarah gereja dimulai didirikannya jemaat pertama sekitar tahun 30. Kemudian ditunjukkan oleh tahun 590 dan tahun 1492 atau 1517. Sampai abad ke-6, gereja pada umumnya berada di dalam lingkungan Kekaisaran Roma. Tetapi abad ke-6, kekuasaan kekaisaran ini lenyap di Eropa Barat, dan peranan dahulu yang dipimpin oleh Kekaisaran Roma diambil alih oleh gereja yang dipimpin oleh Paus. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang periodisasi sejarah gereja umum. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam.